Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai analisis SWOT yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu analisis kelayakan dan penyusunan rencana bisnis. Analisis SWOT, SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunity, threat. Nah, analisis SWOT ini merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif. Deskriptif itu memberikan gambaran ya. Nah, analisis SWOT ini ya menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan. Kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Kemudian dianalisa ya. Jadi analisa ini secara logis dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan. Nah, sebagai proses pengambilan keputusan ya untuk menentukan strategi. Jadi analisis SWOT ini juga sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi. Nah, analisis SWOT ini terdiri atas 4 komponen dasar. Satu, strength. Kemudian yang kedua itu ya weakness. Keempat, opportunity dan threat. Nah, strength ya, merupakan situasi atau kondisi kekuatan organisasi atau program pada saat ini. Nah, kemudian weakness ya, weakness ini merupakan situasi atau kondisi kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini. Kemudian opportunity yaitu situasi atau kondisi peluang yang berasal dari luar ya, yang berasal dari luar organisasi. Jadi situasi atau kondisi peluang yang berasal dari luar organisasi opportunity nih ya. Kemudian yang terakhir tuh threat. Threats ini adalah situasi ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi. Ya, threats ini kan ancaman ya. Dan dapat mengancam eksistensi organisasi pada masa yang akan datang atau masa depan. Nah, berikut definisi dari pengertian analisis SWOT menurut beberapa pakar ya. Seperti menurut Rangkuti bahwa analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, juga kelemahan dan peluang serta ancaman yang terdiri dari terjadi di dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing ya. Kenapa kok produk pesaing pun harus dievaluasi? Nah, ya, ya karena eh, untuk mengetahui kelemahan pesaing gitu ya, kelemahan dan kelebihan pesaing ya tentu saja untuk dimanfaatkan untuk perbaikan atau untuk strategi perusahaan kita. Kemudian eh, analisis SWOT menurut Rahmat. Analisis SWOT ini merupakan alat analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Nah, analisis ini didasarkan agar dapat memaksimalkan kekuatan
ya, peluang, ya, kekuatan dan peluang yang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau ancaman. Jadi itu kan kekuatan dan peluang dan kekuatan peluang dan kekuatan itu berasal dari dalam perusahaan kita atau organisasi kita ya. Dan itu dimanfaatkan benar-benar dimaksimalkan untuk menghadapi ini apa namanya ancaman dan kelemahan. Meminimalkan kelemahan dan menghadapi ancaman. Kemudian menurut eh udah ini ntar. Tujuan dan manfaat dari analisis SWOT menurut Fahmi, penerapan analisis SWOT pada perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus sehingga dengan penempatan analisis SWOT dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut pandang ya baik dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Nah, tujuan yang lainnya yaitu diperlukan analisis SWOT untuk apa? Eh, Yaitu di mana setiap produk yang ditawarkan pasti akan mengalami pasang surut, ya kan? Atau yang lebih dikenal dengan istilah daur hidup produk. Nah, maka diperlukanlah analisis SWOT untuk me- menyegarkan ya, menyegarkan dari perusahaannya. Dan manfaat kegunaan analisis SWOT dalam berbagai ini ya, eh, berbagai hal ya. Jadi satu ini mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut dimensi, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Sehingga pengambil keputusan dapat melihat dari 4 dimensi ini secara lebih komprehensif. Nah, juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang. Nah, kemudian juga mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholder yang berkeinginan menaruh simpati bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Berikutnya, analisis SWOT ini juga dijadikan sebagai penilai secara rutin ya dalam melihat progres report dari setiap keputusan yang telah dibuat oleh eh, wirausahawan atau pembisnis. Pengertian dari analisis SWOT. Nah, SWOT itu ya merupakan akronim dari strength, kekuatan. Nah, kekuatan atau strength ini adalah sumber daya keterampilan atau keunggulan yang relatif terhadap pesaing ya dan kebutuhan pasar ya yang dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Di depan udah saya jelaskan, jadi tidak akan saya jelaskan lagi nih. Nah, strength ini ya. Nah, ini strength adalah kekuatan atau keunggulan faktor internal yang dimiliki oleh pembisnis. Nah, dibandingkan dengan kompetitor ya. Misalnya manajemen bisnis, kinerja karyawan, produk yang diciptakan, dan berbagai keunikan yang dibangun oleh pembisnis itu sendiri. Jadi karena fokus pada keunggulan, ya keunikan, keunikan ya, dan kekuatan yang faktor internal bisnis dipunyai oleh pengusaha ya. Sebagai contoh, misalnya pertanyaan yang bisa menjadi referensi dalam melakukan analisis strength dan jawaban yang bisa ditulis di misalnya ya di catatan ya. Nah, itu misalnya apa sih keunggulan bisnis eh, kita dengan
kompetitor ya. Kemudian apa yang dikatakan konsumen mengenai keunggulan apa sih yang dikatakan oleh konsumen mengenai keunggulan produk atau layanan kita? Kemudian itu bagian kekuatan ya. Kemudian apa yang bisa membuat perusahaan kita agar lebih baik dari perusahaan yang lainnya? Kemudian ini terkait kekuatan Mas ya. Terus aset apa yang unggul pada bisnis yang kita sedang jalani dibanding dengan eh, apa namanya eh, dari kompetitor ya dibanding dengan kompetitor gitu ya. Kemudian keunikan. Keunikan apa sih yang dimiliki oleh perusahaan kita dibandingkan kompetitor? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu ya yang menggali eh, terkait dengan kekuatan yang kita miliki ya, kekuatan yang ada di perusahaan kita. Hmm. Juga weakness ya. Weakness ini bisa diartikan sebagai kelemahan atau kekurangan ya. Jadi eh, dan untuk membuat analisis SWOT dari weakness ini kan faktor internal dari perusahaan kita ya. Jadi harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari pertanyaan itu tentu saja kita juga sudah eh, supaya kita bisa menggali apa sih jawabannya. Nah, jawaban itu yang tentu saja sebagai bahan antisipasi ya dari resiko yang mungkin timbul. Nah, pertanyaan terkait dengan weakness ini untuk menggali kelemahan itu apa misalnya pertanyaan pertama misalnya apa yang bisa pembisnis tingkatkan gitu ya apa sih yang pembisnis itu bisa meningkatkan gitu apa yang bisa ditingkatkan dari bisnis kita gitu ya kemudian juga kemudian kelemahannya kan terkait dengan biasa konsumen ya konsumen itu tidak puas ya dengan produk kita maka apa sih yang membuat konsumen itu tidak puas dengan bisnis kita gitu ya kemudian juga harus mengkaji kompetitor ya kompetitor yang mendalami dari kelemahan kita. Jadi di bagian mana sih bisnis kita ini tertinggal dari kompetitor. Kemudian juga eh, terkait dengan pengetahuan dan sumber daya yang ada, bagaimana gitu di dibanding dengan kompetitor. Maka pertanyaannya yaitu pertanyaan yang harus dijawab yaitu pengetahuan atau sumber daya apa saja sih yang kita miliki atau perusahaan kita miliki. eh, eh, apakah jauh tertinggal dari kompetitor gitu. Nah, itu pertanyaan terkait dengan kelemahan-kelemahan. Kemudian opportunity, peluang ya, peluang itu menyangkut situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Nah, kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang seperti perubahan teknologi, meningkatnya hubungan antar perusahaan, ya dengan pembeli atau pemasok ya merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. Nah, ini peluang ini kan dari luar ya, jadi faktor eksternal nih ya. Jadi untuk menggali peluang-peluang yang ada dari eksternal itu, maka kita harus bisa membuat pertanyaan analisis SWOT ya, yang kemudian kita harus mencari jawabannya sendiri, yaitu misalnya gini, apa sih tren yang eh, yang bisnis kita miliki gitu ya. Trennya itu apa sih? Nah, harus dijawab apa sih trennya ya. Kemudian kekuatan apa sih yang bisa menambah value bisnis eh, di mata konsumen gitu ya.
Kekuatan apa yang bisa menambah nilai nilai bisnis kita di mata konsumen? Apa itu kekuatannya ya? Kemudian bagaimana sih persaingan di sekitar lokasi bisnis kita? Apakah persaingannya tuh begitu apa namanya itu apa ketat gitu ya? Terus kira-kira peluang apa yang bisa eh, 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 kita manfaatkan gitu? Peluang apa gitu ya yang bisa kita manfaatkan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan opportunity cost ya. Opportunity kok, cost opportunity. Nah, kemudian trade. Nah, trade ini merupakan elemen atau elemen apa ya, ancaman ya dari luar ya. Sifatnya itu ancaman dari luar yang kita kadang tidak bisa memprediksi terkait dengan kejadiannya. Jadi kasus elemen trade ini ya yang sering terjadi di dunia bisnis itu kebanyakan yaitu persaingan kompetitor ya, persaingan antar pembisnis. Nah, maka untuk menganalisis analisis SWOT dari variabel trade ya, maka harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ancaman, yaitu misalnya gini, perkembangan apa yang potensial menjadi ancaman untuk perusahaan kita? Nah, perkembangan apa itu? Apakah perkembangan teknologi atau apa? Atau perkembangan regulasi ya, adanya perubahan regulasi dari pemerintah. Nah, kemudian apa hambatan yang sekarang sedang dihadapi misalnya oleh perusahaan kita? Nah, itu kan ancaman tuh eh, kita yang sedang dihadapi apa misalnya eh, hmm, apa ya misalnya bisa jadi yang menjadi penghambat ya. Bisa jadi kurangnya minat dari investor untuk menanamkan modal gitu ya kan. Atau mungkin gini, ancaman itu bisa jadi, oh misalnya banyak preman di tempat rencana tempat usaha gitu ya. Kemudian tren pasar apa sih yang bisa kamu kita lewatkan gitu atau kita lewati gitu ya. Itu pertanyaan berikutnya ya. Kemudian pertanyaan lagi yang perlu kita gali ya. Misalnya apa ya? Yang telah kita menggali dari pesaing ya. Jadi apa sih yang telah dilakukan oleh pesaing kita gitu ya dalam hal bisnis gitu ya. Kemudian juga, nah itu harus di pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, untuk membuat analisis SWOT gitu ya. Kemudian juga apa ya, ada lagi misalnya apa yang, apakah ada perubahan dari, nah terkait dengan regulasi misalnya ya, apakah ada perubahan dari pemerintah yang bisa mengancam perkembangan bisnis, misalnya adanya regulasi. Ya, sebelum materi ini kan Ibu juga sudah menjelaskan, contohnya misalnya ya, eh, kenaikan pajak ya, pajak yang tinggi itu kan akan membebani konsumen gitu ya. Nah, itu eh, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sekarang kan naik 12% kalau tidak salah tuh ya. Tentu saja harga akan dinaikkan, harga-harga barang akan dinaikkan. Nah, ini tentu saja akan memberatkan konsumen. Nah, kalau memberatkan konsumen sehingga tentu saja apa ya jadi daya belinya juga menurun ya. Minat beli atau ability to pay atau kemampuan untuk mengeluarkan uang ya itu akan menurun gitu ya.
Nah, kira-kira seperti itu. Contoh sederhana dalam melakukan analisis SWOT ya. Nah, misalnya ini terkait dengan kekuatan, kami dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang. Nah, ini bagian dari kekuatan nih, jadi faktor intern. Kemudian kami memiliki biaya overhead yang rendah ya, jadi memiliki biaya bahan baku yang rendah. Dengan biaya bahan baku yang rendah, tentu saja eh, eh, harga jual tidak terlalu tinggi. Ya, kalau harga jual tidak terlalu tinggi, maka akan terjangkau oleh konsumen seperti itu ya. Nah, sehingga dapat memberikan tawaran harga yang paling baik bagi pelanggan atau konsumen. Kemudian kami sangat memperhatikan setiap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Hmm. Kemudian kami sangat fleksibel dalam menangani setiap kasus dan permintaan pelanggan. Ya, jadi pembeli adalah raja, maka harus kalau ada masalahnya itu harus ditangani. Ya, eh, kasus backup kasus ya terhadap permintaan pelanggan. Kemudian kami memiliki reputasi yang baik pada market yang ditekuni. Nah, ini bagian dari kekuatan. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini untuk menggali apa sih yang kekuatan yang kita miliki dari eh, kekuatan yang kita miliki, perusahaan kita miliki gitu ya, kekuatan dari perusahaan yang kita miliki. Kemudian ada weakness. Weakness itu kelemahan. Kelemahan itu masih faktor internal ya. Nah, eh, itu harus dikaji ya, dikaji. eh, Misalnya, tetap perusahaan kami itu masih memiliki kemampuan yang rendah ya di bidang-bidang tertentu. Ini merupakan kelemahan nih. Kemudian perusahaan itu memiliki keterbatasan dalam permodalan, juga kelemahan. Nah, kemudian cash flow ya, cash flow atau aliran kas ya, cash flow itu aliran kas ini kadang-kadang tidak lancar ya. Nah, mungkin ada piutang-piutang yang belum dibayarkan atau belum diterima gitu ya. Kemudian lokasi kantor letaknya di tempat yang kurang strategis. Hmm, ini merupakan bagian dari kelemahan intern, ya, faktor intern. Kemudian terkait dengan peluang, ya, maka yang sektor yang ditekuni sedang mengalami kenaikan apa enggak gitu ya. Sektornya tuh yang kita sedang tekuni untuk usaha. Kemudian pemerintah ini mendukung apa enggak ya terkait dengan usaha apa nih bisnis kita gitu ya. Kemudian ada atau ada atau tidak persaingan yang ketat di dalam sektor yang ditekuni oleh perusahaan kita. Kemudian hanya dengan modal yang rendah, apakah dapat memenuhi bisnis dengan baik ya? Apakah dapat memulai bisnis dengan baik? Nah, itu ya. Ini merupakan peluang-peluang yang harus digali. Begitu juga ancaman ya, terkait dengan ancaman ya. Nah, ini ada perkembangan teknologi yang begitu cepat ya di bidang eh, bisnis ya, dan itu saking cepatnya maka di luar kemampuan perusahaan sehingga dapat menyebabkan terlambat dalam hal mengadopsinya. Hmm, pernah dulu ya terkait dengan teknologi yang begitu cepat perubahannya alat komunikasi BlackBerry ya. BlackBerry itu belum lama itu BlackBerry keluar. Udah ada Android. Akhirnya kan eh, BlackBerry itu menghilang mati ya. Jadi bisnis itu akhirnya mati. Itu karena teknologi.
Kemudian kurang minat perbankan dalam membiayai pendanaan untuk industri yang ditekuni saat ini. Nah, itu juga ancaman itu. Hmm, ya, jadi itu ancaman. Nah, lalu kalau ada sebuah kasus gitu ya, kasus. Mungkin bisa dikatakan juga sebagai soal ya, kasus ya, studi kasus lah ya. Biasanya sebuah perusahaan yang bergerak ya di bidang fashion ya, fashion lokal ya, sedang mempertimbangkan untuk memperluas jangkauan pasar misalnya ya. Jangkauan pasarnya mana? Kota-kota besar ya. Nah, kemudian mereka itu melakukan analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan ancaman serta peluang itu ya. Nah, kemudian eh, dari apa ya, dalam analisis SWOT itu mereka itu mencatat bahwa kekuatan mereka adalah desain yang unik eh, dan loyalitas pelanggan. Jadi ada desain yang unik dan pelanggannya loyal gitu ya. Artinya loyalitas pelanggan itu berarti pelanggan yang tetap gitu ya, udah menjadi pelanggan tetap ya. Nah, sementara kelemahan mereka itu ada ya. Kelemahannya apa? Kapasitas produksi yang terbatas. Ya. Hmm. Jadi, peluang yang mereka identifikasi adalah tren eh, apa namanya? Fashion ya, tren fashion yang berkembang. Sedangkan ancaman utama adalah pesaing besar dengan sumber daya yang lebih besar. Karena kan misalnya perusahaan yang itu kan apa namanya? Lemah dalam hal pembiayaan. Dari kasus itu, nah pertanyaannya, apa sih langkah pertama yang sebaiknya diambil perusahaan fashion itu ya setelah melakukan analisis SWOT ya? Apa langkah pertama yang sebaiknya diambil oleh perusahaan fashion tadi setelah melakukan analisis SWOT? Maka langkah pertama yang harus diambil adalah fokus pada peningkatan kapasitas produksi untuk mengatasi kelemahan. Seperti itu ya. Eh, Tadi udah ancaman ya. Nah, kemudian langkah untuk melakukan suatu perubahan. Nah, ini pertama harus ada intervensi kekuatan ya, kekuatan eh, eh, kekuatan positif dan negatif. Jadi ada dua kekuatan ya, kekuatan positif dan negatif. Kemudian juga menetapkan tindakan intervensi kepada dua jenis kekuatan itu ya. Hmm, kekuatan yang positif dan negatif. Nah, intervensi kekuatan positif dan negatif itu ya, hmm, ada kekuatan pendorong dan ada kekuatan penghambat ya. Jadi ada dua kekuatan ya, pendorong dan penghambat. Nah, kekuatan pendorong ini merupakan kekuatan positif. Ya, kekuatan positif ini ada dari internal dan ada dari eksternal. Ya, kalau yang dari internal ini, ya, yaitu dari internal organisasi atau perusahaan itu disebut strength atau kekuatan, ya. Nah, kemudian yang dari eksternal kekuatan itu maka eh, eh, disebut opportunity atau kesempatan atau peluang. Nah, ini merupakan kekuatan positif. Lalu ada hambatan selain kekuatan, ada hambatan ya, kekuatan hambatan ya, ada kekuatan hambatan yaitu satu. Nah, ini dari
Dari internal ada, dari eksternal juga ada. Begitu juga pendorong, internal ada, eksternal ada. Kalau kekuatan penghambat itu ada dari internal seperti weakness, kelemahan, ya kelemahan dari dalam perusahaan itu. Kemudian eksternal itu apa? Ya itu kekuatan negatif yang eksternal itu ancaman, ya ancaman atau rintangan. Ya, jadi kalau kekuatan pendorong contohnya misalnya ya eh, itu teknologi ya, teknologi hasil produksi, unsur kekuatan atau lokasi strategis. eh, nah ini akan menekan pada keunggulan suatu perusahaan ya. Jadi seperti itu. Kemudian kekuatan pendorong positif ini misalnya apa ya? Kekuatan pendorong positif atau internal kekuatan. Misalnya harga yang merakyat ya atau bisa dijangkau oleh semua kalangan dengan kualitas bahan yang baik. Kemudian lokasi yang mudah dijangkau ya tempatnya juga nyaman, mungkin ber-AC, kemudian memiliki website ya dan forum pribadi guna kontak untuk order gitu ya. Kemudian juga mengutamakan model-model yang terbaru, yang kekinian, sesuai dengan tren, ya kayak gitu. Itu kekuatan pendorong ya. Kemudian juga apalagi misalnya adanya keterjaminan dalam menyampaikan barang yang dijual ya. Dalam penyampaian barang yang dijual itu ada menjamin gitu ya, ada keterjaminan konsumen apa mendapatkan keterjaminan lah gitu ya. Bahasanya seperti itu. Kemudian yang pendorong positif ini, eh pendorong negatif. Hmm. Eh pendorong 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 positif ini, pendorong positif ya. Eh seperti opportunity lah ya. Opportunity kan pendorong positif ini. Jadi misalnya pemerintahan pasar yang terus permintaan pasar yang terus ada ya itu merupakan apa namanya menjadi semangat bagi perusahaan untuk terus berkembang. Kemudian masih juga jarang adanya, masih sedikit pesaing lah gitu. Kemudian juga media sosial yang membantu pemasaran juga itu merupakan dari kesempatan ya sebagai untuk mendukung ya. Contoh yang menghambat itu eh, mu- yang menghambat itu misalnya kurang kemampuan untuk menyediakan barang atau ready stock ya. Terkadang harus menunggu untuk bisa mendapatkan barang yang dipesan gitu ya. Kemudian juga modal yang pengembangan usaha yang kurang ini merupakan kekuatan penghambat ya. Modal yang besar untuk pembelian barang juga ya. Terus masih apalagi ya, masih belum membuat produk sendiri. Mungkin dia menjual produk orang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kajian analisis SWOT. Ini ada dua kajiannya. Yang pertama untuk mengetahui posisi perusahaan ada pada kuadran berapa. Kemudian yang berikutnya adalah apa sih keputusannya? Nah, dari ini kemudian dianalisis dengan diagram analisis SWOT. Nah, ini ada 4 penjuru ya, merupakan diagram analisis SWOT ya. Jadi diagram analisis SWOT ini ada eh, internal dan eksternal ya. Jadi yang internal itu ingat
Internal ini merupakan ada di sumbu X ini ya. Ini sumbu X. Horizontal ini sumbu X itu kekuatan dan kelemahan ya. Jadi strength dan weakness ini merupakan kekuatan internal atau kekuatan internal ini ada pada sumbu X horizontal. Lalu kekuatan eksternal, ya. Jadi eh ini eksternal ini ya eh, ada di sumbu Y ya. Ada opportunity, kemudian ada ancaman ya. Jadi kekuatan dan ancaman di sini eksternal ya. Nah, ini di sumbu Y. Ingat ya, jadi eksternal ini ada pada sumbu X dan eksternal ada pada sumbu Y. Hmm. Nah, ini dari empat penjuru ini ada ya kuadran satu, kuadran dua, kuadran tiga, kuadran empat. Ya, kalau kuadran satu ini eh, analisanya itu produknya bagus, ya kesempatannya atau opportunity-nya juga bagus, ya. Ini kan opportunity ya, kesempatannya bagus. Terus apa misalnya, sehingga produknya juga banyak yang suka, ya. Nah, berdasarkan kuadran ini, strateginya itu strategi apa nih? Agresif, ya, agresif. Nah, kalau strategi agresif itu, maka keputusannya itu melakukan promosi besar-besaran, ya, kan agresif tuh, ya. Nah, jika SWOT berada pada kuadran satu nih, maka ini menggambarkan situasi yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Nah, jadi disimpulkan bahwa perusahaan tersebut jika hasil analisis SWOT-nya pada kuadran satu ini itu maka dia akan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dengan kekuatan dapat memanfaatkan peluang yang ada ya, manfaat peluangan yang ada. Eh, nah, strategi yang harus dilakukan dalam kondisi eh, ini ya pada posisi kuadran satu ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan secara agresif ya. Jadi istilahnya apa ya? Growth oriented strategi, growth pertumbuhan ya. Kemudian apabila pada kuadran 2 ini kuadran 2 ini kan ini ya. Ini artinya ancaman ya, strength. Strength. Nah, pada posisi ini biasanya produknya tuh bagus ya, tapi ancamannya banyak ya. Maka strateginya diferensiasi. Nah, apa itu diferensiasi? Ini diferensiasi ya. Diferensiasi itu eh, eh, merupakan produk pembeda ya, melakukan diferensiasi artinya melakukan memproduksi produk pembeda antara produk sejenis ya, baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang kita miliki. Jadi harus ada beda ya. Nah, pembeda ini ya bukan berarti aneh gitu ya pembedanya ya. Ya, bukan berarti aneh. Jadi pembeda ini untuk membuat produk yang lebih unik dan menarik dan pastinya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, kuadran 2 ini ya meskipun menghadapi berbagai ancaman ya, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal nih ya. Dari segi internal masih memiliki kekuatan. Nah, ini biasanya strategi yang diambil ini adalah strategi yang diambil
strategi diferensial ya. Jadi strategi yang harus diterapkan adalah yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang ya. Jadi strategi yang diambil yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diferensiasi. Ya, kemudian yang ketiga ini kan kuadran tiga ini strateginya apa ya? Dive- diferensif, diferensif ya. Nah, pada kuadran ini artinya ini produk kita ini jelek ya. Produknya jelek. Jadi ini kelemahan nih. Kelemahan sangat buruk di sini ya, kelemahan udah lemah menghadapi ancaman lagi ya. Jadi eh, produknya jelek ya, udah produknya jelek, ancamannya banyak lagi, banyak ancaman. Nah, ancaman misalnya pesaing, banyak lah ancamannya ya, pokoknya intinya kayak gitu. Nah, biasanya pada posisi ini perusahaan lebih defensif ya, bertahan ya, bertahan karena dia biasanya udah punya karyawan ya. Bertahan lah misalnya punya karyawan kalau mau tutup harus mem-PHK. Oh, PHK kan berarti ya pengeluaran untuk itu lebih besar pengeluaran PHK daripada bertahan ya. Kalau PHK misalnya PHK berarti kan harus memberikan pesangon kepada karyawan. Misalnya kemudian nah ini juga seperti sekarang nih ada rumah sakit ya. Rumah sakit yang sekarang kan banyak ya itu rata-rata rumah sakit udah kerjasama dengan BPJS gitu ya, rumah sakit swasta. Nah, kalau tidak kerjasama dengan BPJS ya, kemudian dia akan eh, ya kalau rumah sakitnya tuh misalnya rumah sakit tipe yang C gitu ya, ah, tipe C atau tipe D gitu ya, dia akan kalah saing dengan rumah sakit swasta yang tipenya di atasnya gitu ya. Nah, kalau tidak kerjasama dengan BPJS maka dia sulit untuk mendapatkan pasien. Nah, tapi kalau kerjasama dengan BPJS itu kan harus lulus akreditasi. Nah, ini akreditasi ini sangat sulit buat rumah sakit untuk memenuhi akreditasi. Nah, itu sementara ya dari sisi eh, apa namanya internal itu memiliki karyawan ya, memiliki karyawan. Sedangkan kalau harus tutup rumah sakit berarti harus mem-PHK karyawan kan seperti itu. Kalau meng-PHK berarti kan harus memberikan pesangon, itu akan lebih besar pengeluarannya. Akhirnya ya harus melakukan strategi defensif bertahan, ya. Strategi bertahan artinya gini, jadi karyawan itu dibatasi hari kerjanya, ya, ndak ndak full 24 hari gitu ya, ndak full. Jadi diatur ya paling dalam satu bulan mungkin bisa 10 hari, 12 hari seperti itu. Yang penting masih bisa bertahan. Nah, gitu juga dengan perusahaan misalnya seperti itu. Ini pada kuadran tiga ya, strategi defensif. Nah, kalau pada kuadran tiga ini ya, perusahaan ini dalam kondisi situasi yang sangat tidak menguntungkan ya. Ini karena menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan secara internal gitu ya. Nah, itu eh, menyedihkan sekali kok gitu ya. Kemudian kalau kuadran 4 ini strategi orientasi putar haluan ya. Apa enggak sih? Orientasi putar haluan ya. Kalau dari hitungan analisis SWOT, nah dikaji berdasarkan diagram analisis SWOT ini jatuh ke kuadran 4 berarti eh, harus melakukan putar haluan ya. Nah, ini biasanya eh, pada kuadran 4 ini produknya tuh jelek ya. Eh, produknya jelek, kemudian apa ya? Kelemahannya itu ya produknya jelek,
Kemudian tapi apa peluangnya tuh besar. Ada peluang nih. Peluangnya tuh banyak. Ini kan opportunity itu peluang ya. Jadi kalau hasil perhitungan jatuh pada posisi ini biasanya karena produknya jelek, tapi peluangnya tuh besar, banyak peluang ya. Misalnya apa peluang yang besar? Oh, perusahaan berdiri atau apa namanya? Kita usaha pada penduduk yang padat ya, yang yang padat dan memiliki daya beli yang tinggi. Nah, itu ya. eh nah, kemudian pada posisi ini maka perusahaan itu harus around, turn around atau putar haruan ya, dengan cara memperbaiki produk ya, memperbaiki produk. Atau misalnya gini, perusahaan misalnya menghadapi peluang pasar yang sangat besar ya. Tetapi apa di pihak lain ya, di pihak lain ini hmm, atau di lain pihak ya, di lain pihak perusahaan ini ya menghadapi beberapa kendala, kendala kelemahan secara internal ya. Maka fokus strategi perusahaan ini kembali ke apa apa maka meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan ya, meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar ya. Hmm. Misalnya apa ya contohnya eh, ah, perusahaan Apple. Nah, perusahaan Apple ya itu kan menggunakan strategi peninjauan kembali teknologi yang pernah digunakan ya dengan cara menawarkan produk yang baru seperti industri apa mikrokomputer ya, mikrokomputer komputer yang kecil yang ini ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana dalam bentuk wujudnya apa ya, iPad ya, iPad, iPhone. Nah, seperti itu ya. Ini pada posisi ini, berarti dia pada posisi putar haluan. Nah, langkah-langkah penentuan posisi perusahaan itu ya eh, untuk mengetahui perusahaan pada kuadran berapa perlu dilakukan penelitian dengan kuesioner untuk menentukan posisi perusahaan. Langkahnya itu pertama itu yang pertama kali harus membuat matrik pendapat pakar dan konsumen ya. Aha. Kemudian matrik kuesioner konsumen. Nah, kemudian buat kuesioner matrik, kemudian bagaimana posisi perusahaan. Nah, makin diurai ya satu-satu. Nah, ini kan tadi pertama harus membuat matrik pendapat pakar. Nah, ini matrik pendapat pakar dan konsumen. Jadi begini, sebelum melakukan analisis, kita harus membuat matrik dulu. Matrik yang akan kita analisa. Ya, nah, ini seperti misalnya faktor membuat matrik mengkaji dari faktor kekuatan dulu ya. Faktor kekuatan ini strength ya. Nah, ini ada misalnya harga ya. Ada harga, ada rasa, sehat, lokasi. Ya, misalnya eh, harganya murah, apa harganya murah atau mahal, rasanya bagaimana enak atau tidak. Kemudian produknya makanan ya, tentu saja nih makanan sehat atau tidak gitu ya. Lokasinya bagaimana? Lokasinya mudah terjangkau atau tidak. Nah, itu ya. Nah, kemudian dan seterusnya ini ya, kan tadi udah dijelaskan juga cara membuat analisis SWOT itu ya masing-masing sesuai dengan apa kriterianya tadi ya kriteria weakness, kriteria strength dan sebagainya ya empat empat variabel tadi dari SWOT itu.
Nah, itu udah ada kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dibuat. Nah, misalnya ini terkait ini ya, misalnya terkait dengan harga. Nah, ini ada kolom integrity atau bobot dan ranting, kemudian skor. Nah, integrity ini, nilai-nilai yang didapat dari integrity ini ada dua cara, ya. Ada yang dari pendapat pakar, ya. Kita bertanya loh, misalnya apa ya? Misalnya saya membuat hmm, makanan aja ya, misalnya eh makanan apa ya? Hmm, Oh, bakso lah, bakso ya. Baksonya bakso yang saya buat tuh unik ya. Bakso tuh banyak, tapi bakso ibu ini unik gitu ya. Baksonya bakso sayur misalnya. Ada bakso misalnya bakso sayur misalnya ya, luarnya tuh gambas atau luarnya terong, dalamnya tuh isinya bakso. Nah, seperti itu ya, yang bikin yang unik misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian ini tanya sama pakar nih. Ya, kita membuat rank penilaian tuh antara 1 sampai 4 lah, misalnya kayak gitu, atau 1 sampai dengan 5 ya. Nah, nanti ditanyakan ke pakar harganya. Bagaimana dengan harga-harganya? Misalnya harganya murah, murah atau mahal gitu ya. Nah, kalau kalau ternyata harganya murah, berarti kan pakar memberikan nilai antara rank 1 dengan yang tertinggi itu berarti kan paling murah gitu ya. Nah, mungkin ngasih nilai 3. Rasanya gimana? Mungkin rasanya enak gitu ya. Eh, kalau 1 kan tidak enak, mungkin ya. 2 kurang enak, 3 enak. Mungkin 4 sangat enak gitu barangkali seperti itu ya. Misalnya kita bisa bikin apa namanya? eh, kriteria penilaian seperti itu. Kemudian lokasi. Lokasi. Nah, ini angka-angka nilai-nilai ini didapat dari pakar ya, dari pakar tentang rasa. Misalnya pakar apa? Ya pakar kuliner lah ya, yang eh, mungkin dia melihat dari nilai gizinya atau apa gitu ya. Mungkin ahli gizi barangkali seperti itu ya pakar, atau tidak harus ahli gizi juga, tapi orang yang udah berkecimpung di dalam apa jual perdagangan bakso. Nah, itu udah memenuhi unsur kepakaran karena udah memiliki pengalaman yang lebih dari 10 tahun ya. Saya seperti itu. Kemudian ranting. Ranting ini dapat dari mana? Ah, ranting ini dapat dari hasil wawancara kuesioner juga ya kepada konsumen. Oh, ini kepada pakar, ini konsumen. Nah, kemudian skor dari mana? Skor itu merupakan pengali dari bobot atau integrity dengan ranting. Nanti dapatlah skor. Nah, ini juga ya nanti akan dijelaskan. Nah, kemudian berikutnya, nah ini kan tadi ranting ya. Kalau ini dari pakar nih ranting dari kuesioner, kita ngedarkan kuesioner. Nah, ini contohnya nih. Jadi pertama kali kita harus membuat apa nih? Membuat komponen pertanyaan, komponen penilaian ya seperti ini. Nanti setelah membuat ini matrik ini baru buat seperti ini. Buat apa namanya? Hmm, form pertanyaan ya, form pertanyaan ya. Jadi seperti penelitian lah. Misalnya kita mau eh misalnya kurang lebih di tempat kita melakukan usaha tuh penduduknya ada berapa sih gitu kan? Penduduknya ada berapa? Nah, kita ambil sampel, ambil sampel. Nanti berapa sampel yang kita peroleh untuk kita
edarkan kuesioner ya untuk kita ambil datanya. Nah, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ini ya, kuesionernya seperti ini ya. Nah, dengan kriteria penilaian itu ada 1 sampai dengan 4. Satu tidak setuju, dua boleh jadi, tiga setuju, empat sangat setuju. Misalnya gini, pertanyaan ini, apa yang mesti jual bakso saya? Misalnya, ini kan mau melihat kekuatan nih. Makanannya sangat murah atau harga baksonya tuh sangat murah gitu. Kita isi gitu ya. Nanti responden tuh mau jawab apa? Misalnya satu satu mangkok bakso saya jual 20.000 gitu ya, misalnya 20.000. Kita tanyakan harganya murah gitu ya kan. Nanti ini respondennya si Rika. Kata Rika nih, eh, ini kan nilai 3 ya. Tiga tuh apa di sini? Tiga setuju. eh dengan meskipun harganya 20.000 tapi rasanya enak gitu, bervariasi kan. Baksonya bakso yang beda gitulah. Bakso sayur gitu. Artinya bakso digambas, misalnya di dalam gambas ada baksonya gitu ah. Kan jadi eh rasanya harganya murah gitu ya. Kata si Rika, iya setuju. Dicontreng lah di kolom 3 nih. Kemudian ditanyakan lagi pada si Rika, bagaimana dengan rasanya? Apakah rasanya enak? Nah, kemudian enak kata si Rika, bahkan sangat enak ya. Jadi sangat setuju kata Rika. Contreng yang kolom 4, di checklist ya, checklist kolom 4. Kemudian ditanyakan lagi sama si Rika, bagaimana menurut si Rika tuh makanannya sehat kah? Gitu. Sehat artinya masih segar, terus baksonya masih segar, terus eh, ya, nggak bau lagi, biasa kan ada yang baksonya udah lama barangkali seperti itu ya. Nah, makanya sehat kah? Ditanyakan kepada Rika. Oh, si Rika nih tak setuju pula katanya makanan sehat. Ada apa? Mungkin dirasanya baksonya tuh ada seperti ada pengawetnya barangkali seperti itu ya. Atau apa seperti itu kan mungkin ada rasa-rasa pahit karena ada pengawet gitu ya. Kata si Rika tidak setuju, maka yang di checklist itu satu. Tidak setuju, ya kan? Kemudian ditanyakan lagi kepada si Rika, bagaimana dengan lokasinya? Apa lokasi tempat penjualannya bersih, gitu kan? Hmm. eh, Kata si Rika ragu-ragu nih, kotor amat juga enggak, bersih sekali juga enggak. Jadi ya boleh jadilah gitu ya. Lokasi boleh jadilah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi harus diingat nih untuk pertanyaan nomor 1 ini jawabannya apa? Ya, 2 apa untuk si Rika, kemudian nomor 3 apa, 4 apa menurut si Rika. Kemudian ada lagi no, responden yang lain, ya. Ah, Nah, Mia, Mia juga ditanyakan hal yang sama. Nah, ini jawabannya juga berbeda nih ya. Loh, ini kok tidak ada jawabannya nomor 1 ini. Oh, ini satu. Ya, jadi pertanyaannya sama. Ini sebagai contoh aja, Ibu membuat 4 responden. Nah, kemudian Riko juga ditanya dengan pertanyaan sama, nih ya. Kemudian eh, kemudian ada Dani juga ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ya, nah ini saya mencontohkan 4 saja responden, ya. Enggak kok banyak-banyak tuh PowerPoint-nya kepanjangan. Nah, kalau kalian melakukan kajian analisis SWOT, nah itu enggak, cuma 4 gitu, karena harus ditarik sampel seperti penelitian lah ya. Pakai tak narik sampel berapa sih, misalnya dari penduduk di Pontianak kota ini ada berapa, gitu kan? Kemudian eh, tarik sampel kan, rumusnya rumus Lovin atau apa gitu ya, sehingga akan didapatkan jumlah responden. Nah, ini yang disodorin ini. Kemudian yang disodorin kuesioner kan, kita yang checklist gitu ya.
Dia ditanya kita checklist. Nah, kemudian setelah membuat kuesioner, kemudian dilanjutkan membuat kuesioner matrik. Ya, ini untuk merekap merekap dari jawaban responden. Nah, ini ada kolom daftar pertanyaan, nama responden, kemudian rata-rata, rating, jawaban ya. Nah, ini untuk makanan tadi Rika jawabnya tiga. Coba cari Rika mana? Rika yang pertama kali. Rika makanan tiga ya. Nah, makanan tiga toh. Nah, ini tiga. Balik lagi. Nah, kemudian Mia dua. Coba lo contoh dua dulu Mia. Mia untuk makanan dua nih. Dia eh, checklistnya ya. Begitu selanjutnya ya Riko Dani. Nah, inilah jawaban-jawaban dari responden empat orang ini. Nah, dari jawaban ini ya, kemudian dirata-ratakan ya, rata-ratakan. Jumlahkan dulu ini, jumlahkan. Setelah dijumlahkan dibagi empat. Satu, dua, empat. Dibagi jumlah responden ya, dibagi empat. Nah, dibagi 4, kemudian dapatnya berapa? Ya kan? Dapat 2,5. Nah, 2,5 ini kan dibulatkan ke atas jadilah 3. 3 kan di sini 3 apa tadi? 3 kan setuju ya. Nah, untuk 3 ini setuju ya. Kemudian berikutnya dirata-ratakan, kemudian dapatlah ratingnya 4. 4 sangat setuju. Kemudian ini berikutnya makanan yang sehat ya. Kemudian dirata-ratakan ya. Dirata-ratakan dapatlah 2. Ah, 2 itu kan tadi boleh jadi. Nah, selanjutnya begini ya. Selanjutnya ini setelah dirata-ratakan dibulatkan jadi 4 juga. Sangat setuju. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke matrik untuk mengisi tadi, ya. Jadi tadi itu isiannya harga murah itu ya eh, dengan bobot kan 3 ya. Kita isilah anggap 3 eh, dari hasil kita bertanya pada pakar ya. Tanya sama pakar tentang harganya murah nih agak bakso yang saya tawarkan nih harga bakso sayur itu eh, menurut saya kasih checklist ya pernyataan harganya murah. Nanti pakar mengatakan apa tadi? Ternyata tadi jawabnya pakar misalnya nomor 3 ngasih nilai 3 3 tuh apa tadi ya? 3 tuh apa lihat dulu. 3 itu setuju, ya. Kata pakar setuju. Rasanya saya menawarkan ya membuat pernyataan rasanya enak. Pakar bilang setuju. Nah, terus sehat aman. Pakar mengatakan boleh jadi gitu, ragu-ragu lah. Jadi yang ngasih nilai cuma 2. Nah, lokasi terjangkau. Karena dibilang terjangkau, ya dapat terjangkau, tapi melalui perjuangan dulu kan, karena agak jauh. Mungkin seperti itu. Ya, boleh jadilah katanya bilang terjangkau. Nah, begitu dinilai dari pakar udah dapat nilai, kemudian dari mengedarkan kuesioner tuh udah dapat data, diisikan, maka kemudian dikalikan nih, bobot kalikan renting, dapatlah 9. Begitu seterusnya, ya. Begitu seterusnya, kemudian ditotal. Nah, ditotal. Ditotal, eh, ini karena halamannya terbatas, jadi eh, anggaplah ini ada pernyataan apa, apa ya, ada komponen komponen kuesioner nih ada berapa gitu ya. Nah, anggaplah nilai akhirnya didapat 2,7. Kalau ini kan 3,2 misalnya ya. Kemudian hmm,
Ini opportunity totalnya 2,5 dan threat ancaman 2,7. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa ini kalau menggunakan apa namanya? Kalau menggunakan bobot yang integrity yang dari pakar. Nah, ada cara yang bukan dari pakar sebentar. Ada cara lain, ya. Nah, cara lain. Nah, nih. eh, Dulu pernah ya Ibu mengajarkan untuk bertanya pada pakar, misalnya terkait dengan eh, apa namanya? Terkait dengan eh, apa? eh, daur daur sampah gitu ya. Mahasiswa praktek terus pakarnya Pak Iswono. Mungkin agak sulit mendapatkan pakar, jadi bisa dengan cara yang beda. Dan sama-sama ini pun valid ya. Jadi gini, misalnya ini ya, ini kan faktor strategis dari faktor internal, strength dan weakness ya. Nah, ini kan daftar pertanyaannya nih, ya, dapat daftar pertanyaannya yang seperti tadi ditanyakan juga pada responden ya. Kalau tadi kan pada PowerPoint yang tadi, nah itu membuat bobot ini berdasarkan pendapat pakar. Nah, ada cara lain yang juga valid ya, secara ilmiah atau valid ya. Jadi untuk menentukan bobot itu ya, bobot ini totalnya tetap satu ya. Totalnya tuh satu bobot nih. Ini kalau dikurangi komanya kan jadi satu ya. Eh, Bobot tuh satu atau 100 ya. Kalau mau pakai satuan satu atau 100 gitu. Ah, ini sebenarnya bisa dijadiin satu, cuman dimundurkan komanya. Nah, kemudian, nah ini membuat kita harus membuat ah, tingkat signifikan, ya. Tingkat signifikan itu misalnya gini, sebenarnya bobot kita bisa ya. Yang penting satu, ini satu dibagi berapa nih? Empat. Satu bagi empat berapa sih? Satu bagi empat 0,5 ya. Nah, bisa aja nih nanti 0,5 semua 0,5. Jadilah di sini 0,5. 0, eh 0,5 ya, 0,5 ya. Tunggu. Astagfirullahaladzim. Mana nih? Ah, Bentar ya ada error. Ya, jadi bisa ini misalnya satu dibagi empat ini berapa? Rata-ratanya ada sini. Kalau mau dimasukkan misalnya. Bentar. eh, hmm, 0,25 lah ya. Jadi kalau apa namanya? Hmm, ini kan di sini kan satu mana sih tadi ya? Oh salah. Nah ini. Jadi di sini bisa kita masukkan ya. Misalnya mau disamakan itu ya. Eh, Kok susah jelasinnya. Mau disamakan ini, yang penting ini totalnya jadi satu. Nah berarti satu kalau dibagi empat ini kan berarti masing-masing 0,25, ya kan? 0,25. Tapi nanti akan ada masalah. Ini iya kalau ini komponen pertanyaan cuma empat. Nanti di lapangan kadang muncul pertanyaan yang lain lagi. Tentu saja kalau ini sudah ditentukan 0,25 kan kalau ada penambahan jadi berubah ini totalnya. Totalnya tidak satu lagi atau tidak 100. Ya. Jadi maka harus diisipkan kolom.
kolom di sini ya. Jadi ini nanti bisa disisip, bisa juga ketika dijadikan laporan bisa di ide, ide apa? Ide ya, di ide. Nanti bisa dibuka lagi. Ketika kita butuhkan, kita bisa buka lagi. Ah, ya kan? Eh, mana ya? Belum dibuka ini ya. Buka unhide. Bisa dibuka. Jadi kita ini kan rank penilaian itu rank penilaian 1 sampai dengan 4 ya, 1 sampai dengan 4 ya. Nah, atau bisa 1 sampai dengan 5 gitu ya. Tidak harus sama dengan yang tadi pertanyaan ke responden ya. Karena ini bobot kita yang menentukan 1 sampai dengan 5. Nah, kalau 5 dibagi tengah-tengah kan berarti ada 3 di tengah-tengah. Nah, ya, jadi kalau sangat yang baik itu berarti 3 ke atas. Kalau kurang kurang baik berarti kan eh, dua dua ke bawah kan seperti 3 eh, apa namanya kurang dari 3 gitulah ya, kurang 3 berarti sampai ke 1. Nah, ini kita tentukan nih. Menurut kita ini harganya murah. Menurut kita harganya murah ya, enggak sedang lah ya, sedang gitu ya. Kemudian rasanya enak, iya enak. Sehat, iya. Menurut saya tahu buatan saya sendiri itu sehat makanannya. Lokasinya juga menurut saya ya agak-agak susah lah gitu ya, antara terjangkau atau apa lokasinya terjangkau misalnya ya boleh jadilah terjangkau kan seperti itu. Nah, kita kasih nilai ini ya. Nah, kasih nilai kita sesuai dengan rank menurut kita gitu ya. Mana yang keterjangkauannya, yang mana yang benar dah ini murah menurut kita gitu dari mm, dari bahan baku yang kita keluarkan dengan biaya-biaya ongkos-ongkos biaya overheadnya. Kemudian kalau kita tawarkan misalnya 10.000 atau 5.000 itu atau 20.000 itu yang menurut kita udah murah gitu ya. Atau oh segitu mahal gitu ya. Atau seperti itulah kurang lebih gitu. Nanti itu merupakan hak prerogatif peneliti untuk menentukan ini. Ya. Kemudian setelah itu baru kita ini apa namanya dibagi dengan total nih ya. Ini 2, kemudian dibagi dengan total ini. Nah, ini total. Ini kan dijumlah dulu. Kalau udah ini kemudian dijumlah berapa totalnya, baru bobot ini ya tingkat signifikan dibagi total total tingkat signifikan. Nah, dapatlah itu. Begitu seterusnya. Maka dapatlah ini bobot ya, dapat bobot. Nah, bobot ini nanti akan menjadi pengali dari rating ya. Pengali dari skor. Jadi antara bobot dikalikan skor dapatnya berapa gitu ya. Begitu kira-kira paham seperti itu ya. Nah, sebenarnya di dalam eh, laporan analisis SWOT itu ini tidak boleh nampak ya. Tidak boleh nampak maka harus di hide. Nah, kalau di hide kan tidak nampak nih. Tapi ini udah ada perhitungannya nih. Kalau kita menyisipkan mau nambah lagi satu satu variabel, satu komponen itu eh, berapa nilai yang akan kita kasih otomatis akan ini kalau dibagi itu akan muncul gitu ya. Akan akan apa menambah sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini juga sama ya, ini juga sama, ini juga sama. Ya, kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini tadi weakness berapa sih nilainya ntar lo ya, agak lambat nih. Weakness, weakness 3, strength itu 3,2, strength 3,2.
Strength 3,2 udah betul. Weakness berapa tadi? Weakness. Weakness 2,7. Ya enggak sih? 2,7. Oke, 2,7. Kemudian opportunity. Oh, lihat loh, opportunity. Opportunity mana tadi? Opportunity 2 ya, opportunity 2. Opportunity 2. Oh, ini 2,5. Ini anggaplah ini 2 kita dapat ya. Nah, 2 dari hasil hitungan-hitungan gini seperti ini. Cuman ini kan enggak diurai satu-satu. Kemudian udah peneliti trade berapa kira-kira sini? Trade ini pakai Excel kan, jadi eh, enak ngitungnya. Trade 2, itu 2,7. Trade 2,7. Ah, udah 2,7 ya. Oke. Nah, 2,7 ya simpan dulu ya. Nantilah. S. Oke, kita dapatkan udah ini ya 2,7. Kita lanjut. Nah, lanjut ya. Nah, dari hitungan tadi itu kan, kemudian kita lanjut ke diagram analisis SWOT untuk mengetahui perusahaan itu pada posisi mana, pada posisi kuadran apa, ya. Dari kuadran ini maka kita harus akan mengambil keputusan. Ini udah Ibu contreng-contreng nih, Ibu contreng-contreng ya. Eh, hmm. Nah, kita ingat faktor internal. Faktor internal itu adalah yang horizontal. Ya, faktor internal itu sumbu X. Ya, sumbu X. Pada faktor internal itu ada weakness dan strength. Ya, strength ini sebelah kanan, kanan itu kekuatan, weakness itu sebelah kiri atau kelemahan. Ya, ini sumbu X, sumbu X. Kemudian yang horizontal ini sumbu X ya, internal. Ya, ini faktor internal. Nah, kemudian ada faktor eksternal, yaitu eh, sumbu sumbu Y atau eh, garis vertikal ya, yang menggambarkan garis vertikal. Ini sumbu Y. Sumbu Y ini ya eh, eh, opportunity, yang di atas opportunity, yang di bawah itu threat. Threat itu ancaman ya, threat ancaman. Nah, kemudian eh nah ini mm, jadi ingat ya, ini internal, ini eksternal. Nah, ini kan ada panah horizontal dan panah vertikal. Nah, panah horizontal ini ya, yang ke kanan itu merupakan kekuatan atau eh fak, apa atau mm, dikatakan apa ya? Faktor positif apa ya yang istilahnya apa ya? Hmm, ya, yang ke kanan ini positif ya, merupakan unsur yang positif gitu ya. Kemudian yang ke kiri ini yang negatif ya. Ah, jadi yang
horizontal ini kan membujur antara kanan dan kiri. Yang ke kiri ini negatif, yang ke kanan positif ya. Faktor internal positif dan faktor internal negatif. Begitu juga dengan yang vertikal nih, sumbu Y. Nah, sumbu Y yang ke atas ini positif, yang ke bawah itu negatif ya. Mari kita memasukkan data-data yang dari hasil pengambilan data tadi ya, yang dari 4 responden dan dari pakar. Kita ambil contoh yang dari pakar. Nah, ini kan kalau yang pertama ini tadi kan eh, 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 ini kita ini yang dari pakar. Kalau dari pakar ya. Nah, terus sorry sorry. Nah, ini kan ini dari pakar ya. Terus kita mencoba yang bukan dari ini sayangnya ini enggak bisa Excel nih PowerPoint enggak bisa Excel. Jadi susah gitu ya. Jadi saya berusaha memasukkan hasil dari Excel. Nih dari Excel. Ini dari Excel ingat ya dari dari Intergiti atau bobot ini 332210. Coba dilihat di Excel. Intergiti. Intergiti. Oh, ini. eh saya masukkan contoh yang ini ya. Nah, tapi belum dirubah di PowerPoint. Nanti akan dirubah ini. Harusnya ini ya nilai akhir. Mana? Hmm. Tapi toh akhirnya nilai akhirnya 3,2 ya. Anggaplah ini 3,2 nih kan. Ini kan kita ini melihat dari hasil pembobotan sendiri ya, dari hasil pembobotan sendiri tadi kan. Nah, ini kan kalau dibuka kan ada hiddennya tuh ada nilainya. Nah, ini dari hasil pembobotan sendiri. Tapi setelah dikalikan sama 3,2. Jadi kalau yang ini kan dari pakar ya, pendapat pakar. Tapi sebagai contoh totalnya juga 3,2. Oke. Jadi sama-sama 3,2. Yang dari Excel ini yang Ibu buat Excel ini kan dari kita penilaian sendiri menentukan bobotnya sendiri juga 3,2. Oke. Nah, kemudian mari kita berhitung. Susah mau ngingat. Nah, ini kan strength strength ini 2, strength 3,2, weakness 2,7. Oke. Strength strength 3,2, weakness ini rumus ya. Rumus ya. Jadi untuk X ini ya eh, S strength ya, strength dikurangi weakness, strength ini. Strength kurangi weakness. Strength kurangi kelemahan, kemudian bagi dua ini rumusnya. Kalau Y opportunity yang positif dikurangi ancaman bagi dua. Nah, dapatlah jadi itu rumusnya. Mari kita letakkan tadi ya yang dari hasil perhitungan diagram analisis SWOT yang tadi tuh ya, ini bolak-balik jadi ya. Nah, strength itu kan dapat nilai 3,2, weakness 2,7 diingat-ingat. Mari kita ingat-ingat. Nah, strength dapat 3,2. 3,2, weakness dapat 2,7. Kemudian dibagi dua. Dibagi dua dapatlah 0,05, 0,5. Kemudian dibagi dua lagi. Ya, dibagi dua lagi. Nilai akhirnya dapatlah 0,25. Ya, dari perhitungan tadi. Dari kuesioner-kuesioner yang kita hitung. Oke. Kemudian kita
udah menemukan ya nilai ini ya, udah nilai internal sumbu X. Sekarang kita mau melihat sumbu Y. Sumbu Y ini sumbu Y. Mari kita lihat sumbu Y ini opportunity dan ancaman. Opportunity 2, ancaman 2,7. Nah, opportunity 2 ya. Sumbu Y ini opportunity kesempatan itu dari hasil perhitungan itu dapat 2 ya. Dari hasil perhitungan kuesioner setelah diolah datanya dapat nilai 2, angka 2. Kemudian trade ya, trade ancaman itu 2,7 ya tadi di slide yang tadi. Nah, ini bagi 2 maka dapatlah min 0,35. Nah, dari angka ini, nilai ini, kita akan menentukan, ya, akan mengetahui, ya, akan mengetahui pada posisi mana perusahaan kita, pada kuadran 1K, 2K, 3K, 4, ya, ada di posisi mana. Setelah hitungan ini, oh ini dapat positif, ya, nilai positif 0,25, ya. Ingat, ya, positif itu kanan. Kalau sumbu X positif ke kanan, negatif kiri. Kalau sumbu Y positif di atas, yang ke atas, kemudian yang negatif ke bawah, ya. Nah, ini pada sumbu X, nah ini sengaja udah dicontreng-contreng gini biar kalian juga bisa mengingat ya. Pada sumbu X diperoleh nih hasil akhir dari perhitungan itu datanya 0,25. Nah, 0,25 kan positif. Positif berarti sumbu X-nya ke kanan. Anggaplah dia ada di posisi sini nih. Ya, ada di posisi sini 0,25. Kemudian dari sumbunya nih minus ya, negatif 3,5 negatif 0,35. Nah, pada sumbu Y yang negatif itu berarti ke bawah. Nah, berarti anggaplah di sini 0, min 0,35. Nah, berarti posisi perusahaan setelah melalui perhitungan dari data-data kuesioner ada di posisi perusahaan ada di kuadran 2 nih, di sudut ini, kuadran 2. Kuadran 2 ini merupakan strategi diferensiasi. Nah, strategi diferensiasi. Apa itu strategi diferensiasi? Ya. Jadi kuadran 2 ini dalam hal strategi diferensiasi itu eh, merupakan antara irisan kekuatan apa namanya antara sudut kekuatan dan ancaman ya. Nah, ini ternyata dari hasil kuesioner tadi ya, produknya tuh sebenarnya bagus ya. Jadi produknya tuh bagus ya. Eh, tapi ancamannya tuh banyak nih ya, ancamannya banyak. Ancamannya apa tadi ya? Pajaknya tinggi, bahan bakunya agak sulit. Coba lihat lagi deh. Oh, ini kita kan menggunakan yang Excel ya. Contoh Excel nanti dirubah. Nah, ini kan. Jadi apa namanya? Ancaman-ancamannya tadi di sini ya. Kesempatannya masyarakatnya suka kuliner, masyarakatnya sibuk bekerja, kemudian makanannya aman, sehat gitu ya. Nah, ini ancamannya nih. Ancamannya itu pajaknya tinggi, bahan baku sulit didapat, banyak pesaing. Kita kembali ke sini. Jadi ada 2 contoh soalnya ini kan ya, yang pakai Excel.
yang pakai Excel, yang kita menentukan bobot sendiri sama yang eh, bobot itu ditentukan oleh pakar. Jadi kita mencoba pakai yang bobot sendiri. Nah, jadi ada pada posisi ini kuadran 2 dari hasil perhitungan kuesioner. Maka Hmm, strategi yang digunakan, yang diambil adalah keputusan strategi diferensiasi. Ya, jadi sebenarnya bahan bakunya itu produknya tuh bagus nih ya, itu merupakan kekuatan. Tapi ya, tetapi ancamannya banyak. Ancamannya itu ada apa tadi? Pajaknya yang tinggi, kemudian ada kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, kemudian banyak pesaing ya. Nah, strateginya maka yang diambil strategi diferensiasi. Apa itu strategi diferensiasi? Yaitu strategi produk pembeda. Eh, jadi produk pembeda antara produk sejenis. Ya, bakso kan tadi. Nah, bakso kan rata-rata bakso ya pakai eh, daging bakso lah ya. Nah, ada juga yang bakso yang isinya telur ya. Ada namanya bakso apalagi ya, bakso setan, bakso apalagi itu, bakso beranak dan sebagainya. Nah, ini pembeda nih, membuat strategi pembeda, baksonya bakso sayur. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi artinya strategi diferensi itu membuatlah strategi pembeda, strategi dengan produk pembeda dengan produk sejenis ya yang lain. Nah, baik pembeda dengan kompetitor maupun pembeda dari produk yang kita ada, varian yang kita punya gitu ya. Nah, varian yang kita miliki. Jadi eh, ini berbeda bukan berarti aneh ya, tapi berbeda itu untuk membuat produk yang lebih unik dan menarik, dan kalau apa makanan itu tentu saja yang apa ya, yang enak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan sampai sini paham. Kalau misalnya hasil hitungan ternyata positif semua. Opportunity apa sumbu Y ya, pada sumbu Y itu misalnya positif. Sumbu X positif berarti positif di sini. Positif Y kan? Y di sini, kemudian X di sini. Ah, di sinilah dia kuadrannya itu ya. Nah, PT itu ya. Dari ini semua tergantung dari hasil kuesioner untuk mengambil keputusannya. Pada akhirnya sebagai alat pengambil keputusan. Nah, kemudian setelah itu membuat matrik Towns, Towns ya, Towns. Nah, susah ini nyebutnya. eh Membuat matrik Towns tadi itu ya. Kan kita tadi hasilnya pada posisi kuadran ini ya, kuadran K2 ya, kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu kan tadi masih ingat ya, ini irisan antara kekuatan dengan ancaman. Nah, menurut matrik Towns itu dengan tadi memiliki kekuatan ya, kekuatannya apa tadi, produknya bagus ya, tetapi ancamannya banyak, maka gunakanlah kekuatan untuk menghindari ancaman. Ancamannya apa sih tadi ya? Bahan baku, bahan baku yang kurang. Apa tadi? Lain lagi pajak atau apa? Bagaimana meramunya? Ya, meramunya untuk menghindari ancaman itu. Eh, tapi kalau pajak tidak bisa dihindari ya. Cara menghindarinya berarti eh, apa? eh, Kualitas ya, kualitas tetap dipertahankan ya, supaya tidak kehilangan pelanggan. Walaupun pajak akhirnya naik gitu loh. Walaupun pajaknya meningkat gitu ya. Kemudian gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Nah, itu kan kita tadi strateginya pembeda ya, strategi produk pembeda. Nah, cari produk pembeda yang mudah bahan bakunya, mudah didapat ya. Nah, itu. Jadi begitu kira-kira, bukan kira-kira ya, memang harus seperti itu, gitu ya.
Nah, kemudian iya, ah, ini kualitatif ya, cara kualitatif. Tapi yang lebih tepat kuantitatif lah ya. Nah, ini dikaji dari 6M sumber daya ya. Ini semua sumber daya ada mesin. Jadi untuk menggali informasi sebagai kajian analisis SWOT, kalau itu tidak terlepas dari 6M ya. Bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana mesinnya, apakah mesin yang digunakan untuk produksi alat produksi itu eh, sesuai memadai, bagaimana keuangannya, itu kan, kemudian metodenya pengembangannya, metode pengembangan gimana, bahan bakunya, eh, bahan bakunya itu tersedia terus menerus atau tidak, pemasarannya bagaimana. Nah, ini strategi, faktor strateginya. Nah, ini, nah, ini secara kualitatif, misalnya gini, dikaji lah nih, apa sih kekuatan kita, kekuatan perusahaan ini apa saja, uraikan satu-satu. Kemudian peluangnya uraikan, sampai kita kehabisan uraian, ya, sampai begitu. Nanti dari sekian ini, mana yang paling banyak? Nah, paling tinggi. Nah, paling tinggi itulah yang akan diambil sebagai pengambilan keputusan yang paling banyak. Ya, tapi ini kurang valid ya, kurang disarankan. Kemudian ini sebagai contoh nih, seperti ini. Ah, ini karena mau gampangnya saja ya. Misalnya tadi ini ya dari hasil eh, ini ada berapa? Kekuatan kekuatan 4, opportunity 4. Ini sama-sama 3. Kekuatan 4, kekuatan opportunity 4, strength 4 ya. Ini tadi 3, ini 3. Ya kan? Nah, 3. Ini kalau kualitatifnya. Hmm. Maka kita akan menggunakan 4 sama 4, kita gunakan strategi ini yang lebih kuat nih. Ya, karena sama-sama 4. Nah, kita ambil sini strategi SO. Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Nah, ini kualitatif ya. Jadi diurai dulu apa saja digali nih. Ya, paham ya apa saja digali. Setelah digali, ini ada berapa masing-masing. Strength ada berapa? Ada 4. Peluang ada 4. Kelemahan ada 3. Ini ada 3. Masukkan dalam sini. Nah, ini 4 tadi. Ini 4, ini 3. Ini 3. Nah, kita ambil yang terbanyak nih. Yang banyak, temukan di sini. Yang banyak. Ah, berarti di sini dia strategi yang kita ambil keputusannya di sini untuk pengambilan keputusannya. Ya, jadi strategi SO. Strategi SO itu eh menggunakan kekuatan internal, ini kan kekuatan internal nih, untuk memanfaatkan peluang secara eksternal. Ya, seperti itu. Terus ada pertanyaan nih terkait ini. Misalnya studi kasus ya. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion lokal sedang mempertimbangkan untuk memperluas jangkauan pasar ya di kota-kota besar lain. Untuk itu, mereka melakukan analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mereka hadapi ya. Dalam analisis SWOT ini, mereka mencatat bahwa kekuatan kekuatan mereka adalah desain yang unik dan loyalitas dari pelanggan. Sementara kelemahan mereka adalah kapasitas produksi yang terbatas. Nah, peluang yang mereka identifikasi adalah tren fashion yang berkembang.
Nah, sedangkan ancaman utama adalah pesaing besar dengan sumber daya yang lebih besar. Lalu pertanyaannya, apa langkah pertama yang sebaiknya diambil perusahaan setelah melakukan analisis SWOT? Maka langkah pertama yang harus diambil sebaiknya adalah fokus pada peningkatan kapasitas produksi untuk mengatasi kelemahan. Mana kelemahannya nih, ya, itu. Itu contoh soal, ya. Eh, nah, jadi pilihan alternatifnya nih ya. Nah, ini tadi kalau kuadran berapa tadi ya? Kuadran satu ini, kuadran SO ya, SO. Nih. Nah, ini organisasi positif sekali nih ya, alternatif pilihannya. Jadi organisasi menghadapi berbagai peluang, peluang lingkungan dan memiliki berbagai kekuatan yang menjadi pendorong yang dapat dijadikan pendorong pemanfaatan berbagai peluang yang ada. Hmm, Seperti itu ya. Pada kuadran kedua kan, karena dari hasil kualitatifnya tadi. Kemudian kalau kuantitatif ini kuadran dua apa nih? Organisasi memiliki berbagai kekuatan internal menghadapi situasi lingkungan yang tidak menguntungkan. Tadi kan kuadran anu kan antara eh, positif di sumbu X dan negatif di sumbu Y ya. Nah, jadi kesimpulan alternatif pilihannya yaitu organisasi memiliki berbagai kekuatan internal menghadapi situasi lingkungan yang tidak menguntungkan. Strategi yang paling tepat untuk diambil adalah strategi diversifikasi, yaitu strategi pemanfaatan kekuatan yang dimiliki sekarang untuk membuka peluang jangka panjang untuk produk atau pasar yang baru. Seperti itu. Apa aja? Eh. Begitu juga dengan kuadran 3. Ini pilihan alternatif dari keputusan ya. Keputusan dari hasil yang data yang diambil. Kira-kira begitu ya. Hmm. Terus dari uraian itu ada studi kasus lah, semacam soal ya, soal kasus. Misalnya gini ya, sebuah perusahaan startup ya, startup ya lah, yang bergerak di bidang teknologi aplikasi mobil ya. Tadi dia yang pertama juga udah pernah Ibu sebut. Diulang lagi ya. Nah, kemudian melakukan analisis SWOT untuk mengevaluasi posisi mereka di pasar. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan dalam hal inovasi produk dan tim pengembang yang kuat. Namun demikian, kelemahan terkait dengan kekurangannya yaitu kekurangan dana pemasaran, ya. Kemudian peluang yang mereka identifikasi ada peningkatan penggunaan smartphone yang semakin pesat ya. Sementara ancaman utama adalah apa? Pesaing yang ketat dan aplikasi serupa ya yang sudah lebih dulu ada di pasar. Nah, lalu pertanyaannya ya, jadi berdasarkan analisis SWOT, perusahaan sedang mempertimbangkan beberapa alternatif strategi untuk meningkatkan posisi mereka. Pertanyaannya, apa alternatif strategi yang paling tepat untuk perusahaan dalam menghadapi ancaman pesaing dan memanfaatkan peluang pasar yang ada? Maka alternatif strategi yang paling tepat untuk dijalankan yaitu mengalokasikan sebagian besar dana untuk pemasaran dan promosi
Itu guna meningkatkan visibilitas atau visi ya, meningkatkan visibilitas dan memperluas jangkauan pengguna. Tuh jawabannya. Hmm. Analisis kelayakan keuangan ya, masih apa modal yang dibutuhkan ya untuk menganalisis kelayakan keuangan ini yang dianalisis itu modal yang dibutuhkan, penetapan harga jual, menghitung laba rugi, menghitung persentase keuntungan. Nah, ini contoh. Nah, hmm. Jadi keterangan ya, jadi peralatan tidak masuk dalam biaya produksi. Hal ini disebabkan peralatan bukan barang pakai habis untuk setiap kali produksi. Jadi biaya bahan baku merupakan komponen dalam analisis biaya produksi. Jadi ingat peralatan itu bukan masuk, tidak masuk dalam biaya produksi. Karena biaya produksi kan habis pakai dalam 1 hari. Kemudian kalau alat kan tidak habis pakai. Nah, modal yang dibutuhkan yaitu ada peralatan, bahan baku, tenaga kerja, biaya operasional. Biaya operasional contohnya BBM atau transport. Nah, modal awal contoh ini ya. Ini dari catatan modal awal. Misalnya ini mau buat apa sih? Kentang, wortel, daging, aram-aram lah mungkin ya. Jadi ada daun pisang, beras. Nah, ini modal nih. Modal eh, biaya overhead ya. Overhead biaya pakai habis. Nah, ini eh beli beras 1 liter inilah rincian seperti ini. Jadi totalnya modal awal 50 juta. 50 juta kira-kira untuk jadi ah, nah 50 juta itu tadi kan modal awalnya total 50 juta. Kita mau menetapkan harga jual ya, mau menetapkan harga jual. Nah, maka dihitung untuk menetapkan harga jual ya. Ini kan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu ya sama dengan harga pokok dibagi unit. Harga pokok tadi berapa modalnya? 50.000. Ya kan? 50.000 dari modal 50.000 ternyata oh lontong nih. Ternyata bisa untuk memproduksi 25 buah lontong. Nah, maka harga pokok penjualan itu eh, berapa? 2.000 harga pokok penjualan. Ya, HPP 2.000. Kemudian harga jual per unit, ya harga jual per unit, kita mau ngelihat cari keuntungan nih. Harga jual per unit kan tadi kan HPP-nya itu kan 2.000, ya kan? Nah, 2.000. Lalu kita mau cari untung nih dari eh, keuntungan dari pengeluaran yang kita untuk memproduksi itu ingin keuntungannya 25%. Maka HPP ditambah laba yang diinginkan. HPP-nya tadi 2.000 nih ya. Kemudian ditambah laba yang diinginkan kan 25%. Maka sama dengan 2.000 ditambah 500. 25% dari 2.000 kan 500. Nah, harga jual per unitnya 2.500. Eh, ya, dengan ini apa keuntungan 25% yang kita inginkan. Lalu eh, eh, menghitung laba rugi ya. Lalu menghitung laba rugi langkahnya ini contoh ya. Pendapatan ya, pendapatan harga jual per unit ya. Pendapatan sama dengan ya. hmm, kita menghitung pendapatan dulu. Jadi pendapatan itu sama dengan harga jual per unit dikali total unit yang diproduksi. Harga jual per unit tadi berapa? 2.500 kalau tidak salah kan?
dikali total unit yang diproduksi 2.500. Oh ya ini 2.500 dikali 25 buah. Maka total pendapatannya 62.500. Kan? Yang dulu yang 62. Lalu kita mau lihat nih, mau lihat nih berapa sih anu apa namanya laba laba bersihnya? Laba bersih itu rumusnya pendapatan dikurang biaya bahan baku. Nah, pendapatannya berapa? Pendapatan per unit ya, pendapatan per unit yang dihitung 62.500 ya, dikurang modal. Nah, inilah keuntungannya. Laba maka laba bersihnya adalah 12.500 ya. Jadi pembukaan sederhana aja lah. Keuntungan ya, jadi untuk mengetahui perusahaan dalam kondisi sehat atau secara finansial perusahaan profit, maka perusahaan harus menghitung rentabilitas ekonomi perusahaan dan rasio probabilitas. Nah, rentabilitas itu adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu atau perbandingan keuntungan bersih dengan modal atau aktiva yang menjadi sumber penghasilan laba itu sendiri. Ya. Kemudian profitabilitas itu adalah rasio yang menunjukkan besarnya laba yang diperoleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu, ya. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efisien pengelola perusahaan untuk mencari keuntungan atau laba untuk setiap penjualan yang dilakukan. Nah, untuk mencari rentabilitas rumusnya itu apa ya? Rumusnya itu NPM, net profit margin, ya, net profit margin atau ditulis di bawah ada. Hmm. Jadi rumus rentabilitas itu NPM atau net profit margin atau laba bersih setelah pajak ya dibagi dengan total penjualan dikali 100%. Ingat tuh ya. Nah, kemudian profitabilitas itu kita lihat di bawah ya profitabilitas. Mana ya? Hmm. Kemudian profitabilitas, tujuan penggunaan rasio profitabilitas ini ya untuk mengetahui laba perusahaan dalam satu periode tertentu, untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu, untuk mengetahui laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Nah, persentase keuntungan untuk mengetahui profitabilitas dan rentabilitas. Rentabilitas dulu ya, kita ini rumusnya. Udah ada rumusnya dah. Nah, udah sangat gampang karena udah Ibu jelaskan. Jadi rentabilitas ini ya laba bersih untuk mengetahui rentabilitas itu laba bersih setelah pajak dibagi total modal kali 100. Nah, ini udah ada nih dicontohkan. Tadi kan laba bersihnya itu kan 12.500 toh. Kemudian dibagi modal 50.000 dikali 100%, nah 25%. Nah, rentabilitas ini 25%. Begitu juga ini hitungannya, maka diketahui profitabilitas atau P itu 20%. Nah, analisisnya ya, jika R atau rentabilitas lebih besar dari P, maka usaha tersebut masih mendapatkan keuntungan.
Kalau dalam hal ini hitungannya R itu kan 25%. Ya kan? Berarti R ini lebih besar dari P. Ya kan? Kesimpulannya perusahaan mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Sudah sangat jelas. Ibu tampilkan nih catatannya sebagai pengingat. Ya. Jadi rencana bisnis ya merupakan alat perencanaan. Kesimpulannya, rencana bisnis itu merupakan alat perencanaan untuk mengubah suatu ide menjadi kenyataan. Nah, rencana ini dibangun berdasarkan studi kelayakan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membimbing para wirausahawan atau pembisnis untuk dalam meluncurkan dan mengoperasikan usahanya serta membantu mereka memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan. Ya, dari rencana bisnis itu, dokumen rencana bisnis itu, maka dari situ akan apa namanya, akan digunakan untuk mencari sumber pembiayaan baik dari investor maupun dari kreditor. Oke. Nah, ini sumber referensinya. Kemudian, baik, selesai sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.